Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat, tapi resepnya sedikit berbeda dari resep donat biasanya. Karena nanti akan ada tambahan bubuk pala. Jadi kemarin aku tuh sempat nemu resep donat yang menggunakan bubuk pala supaya aroma dari donatnya itu lebih wangi seperti donat Jeko. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix antara 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. 3 gram ragi, 15 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 1 gram bread improver, seperempat sendok teh bubuk pala, 1 kuning telur, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku masukkan 130 sampai 140 ml susu cair dingin. Tapi kalau kalian takut adonannya kelembekan, kalian bisa masukkan susu cairnya secara bertahap. Jadi jangan sekaligus kayak aku gini. Nah, ini langsung aja aku uleni adonannya dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit diuleni, ini adonannya udah menggumpal. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2, lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 11 sampai 15 menit. Dan setelah kurang lebih 12 menit diuleni, ini adonannya udah kalis, adonannya udah licin dan juga mulus, halus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis, sudah bagus ya. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, lalu aku padatkan seperti ini supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya gak keburu mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonannya menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja supaya permukaan adonannya nggak kering. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat standar yaitu 35 gram. Tapi kalau kalian pengen donatnya lebih besar, kalian bisa gunakan dough 40 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku rounding hingga bentuknya bulat, permukaannya mulus dan juga padat. Dan pastikan adonannya terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng si donatnya itu nggak bocor. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adonannya akan aku masukkan ke dalam box plastik dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya adonannya akan aku resting, tapi sebelumnya harus ditutup terlebih dahulu supaya permukaannya nggak kering. Dan ini akan aku resting selama 30 menit. Dan setelah 30 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang dan juga udah rileks dan ini udah siap untuk dicetak. Dan di sini sudah aku siapkan terigu untuk baluran adonan supaya nggak lengket. Lalu cetakan bulat yang gak bolong dengan diameter 8 cm. Ini tuh aslinya yang bolong ya, tapi aku lepasin tengahnya supaya nanti hasilnya tuh bulat nggak bolong. Dan ini juga sama cetakannya yang bolong berdiameter 8 cm. Selanjutnya ambil adonan pertama yang pertama kali di rounding atau dibulatkan, lalu baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonan.
Dan selanjutnya aku pipihkan menggunakan scraper seperti ini. Lalu aku tepuk-tepuk menggunakan penyetan kayu seperti ini supaya semua gasnya benar-benar pecah atau terbuang. Dan terakhir aku letakkan cetakan di atas adonan yang sudah rileks. Lalu aku tekan dengan sekuat tenaga dan hingga terputus pinggirannya. Nah, ini tengahnya yang aku nggak terlalu kencang nekannya, jadi agak susah mengambilnya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dilepasin. Lalu aku simpan di atas alas donat. Nah, hasilnya seperti ini, bagus ya, rapi. Dan terakhir akan aku masukkan ke dalam box plastik untuk proses proofing. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kalau ini aku bikin yang nggak bolong, prosesnya sama seperti sebelumnya. Ini dibaluri dulu dengan terigu, lalu aku pipihkan menggunakan scraper. Lalu aku tepuk-tepuk menggunakan penyetan kayu supaya semua gasnya pecah atau terbuang. Dan terakhir ini akan aku cetak menggunakan cetakan yang nggak bolong. Nah, ini dia. Aku simpan cetakannya di atas adonan, lalu aku tekan dengan kencang sehingga pinggirannya terputus atau terpotong. Nah, hasilnya seperti ini, bagus ya, rapi. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing kurang lebih selama 1 jam. Jadi proses proofing itu sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitar. Kalau misalkan suhu sedang dingin, proses proofing bisa berlangsung lebih lambat. Dan kalau misalkan suhu di sekitar sedang panas atau hangat, maka proses proofing bisa berlangsung lebih cepat. Dan setelah 1 jam 5 menit di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan ciri adonan yang udah siap untuk digoreng, ketika diangkat si adonannya itu ringan banget. Nah, kayak gini dia tuh ringan banget ya, terasa ringan banget. Dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini, dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Di sini sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Nah, ini minyaknya sebelumnya udah aku pakai ya buat goreng donat buat jualan hari ini. Dan langsung aja goreng donatnya di atas minyak panas hingga salah satu sisinya kecoklatan. Dan untuk teknik penggorengan donat, jangan terlalu sering dibolak-balik. Jadi cukup sekali balikan aja supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang. Langsung aja ini akan aku angkat, lalu aku tiriskan. Dan jangan lupa simpan di atas tisu supaya minyak yang terserap oleh donat bisa terserap lagi oleh tisu. Nah, jadi nanti donatnya itu nggak terlalu berminyak. Dan setelah semua donatnya dingin, selanjutnya donatnya akan aku topping. Nah, ini kedepannya nggak aku isi suara ya, jadi kalian cukup menonton aku menopping donatnya aja. Terima kasih.
Nah ini dia donat empuk ala Jeko dengan tambahan bubuk pala, aromanya jadi lebih wangi dan karena tadi aku pakai susu cair juga rasanya gurih dan milky. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat ala Jeko yang varian ala Kak Pinkan Mambo. Jadi kemarin aku tuh sempet nonton videonya Kak Shelly yang mereview varian terbaru donat Jeko, yaitu donat ala Kak Pinkan Mambo. Ada dua varian, yaitu dark choco dan juga gula halus. Daripada harus ngantri lama di Jeko, lebih baik aku coba bikin sendiri. Tentunya lebih puas karena hasilnya lebih banyak dan harganya juga lebih ekonomis. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein tinggi dan 150 gram terigu protein sedang. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal atau hampir kali selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis, jadi langsung aja aku tambahkan 3 gram ragi dan ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 8-10 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu ini aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa sebelumnya untuk tangan dan juga alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing, yaitu 35 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya jangan lupa harus terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng donatnya tidak bocor. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah kurang lebih 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah relax, udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakan. Nah ini untuk cetakannya aku pakai cetakan plastik yang diameter 8 cm. Nah ini aku baluri tanganku dengan terigu. Lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya aku baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonan.
Selanjutnya aku pipihkan adonan menggunakan scraper dan usahakan semua gelembung gas yang ada di dalam adonannya itu harus keluar supaya nanti hasilnya bagus ya, tidak tinggi sebelah atau menggelembung ketika digoreng. Bila perlu sambil ditepuk-tepuk juga menggunakan tangan untuk memastikan semua gelembungnya sudah pecah atau keluar. Nah, ini aku ratakan lagi permukaannya menggunakan scraper, dan setelah permukaannya rata langsung aja aku cetak menggunakan cetakan donat atau ring cutter. Caranya mudah, tinggal disimpan di atas adonan lalu ditekan dan hasilnya seperti ini. Lalu aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Nah, ciri adonan yang siap untuk digoreng itu ketika diangkat seperti ini tuh dia terasa ringan, dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas, dan aku mohon maaf ini minyaknya agak keruh, itu bagian bawahnya banyak tepung terigunya karena sebelumnya ini tuh udah digunakan untuk menggoreng donat untuk jualan sebelumnya. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Dan setelah kedua sisi donatnya kecoklatan atau matang, langsung aja akan aku angkat lalu aku tiriskan. Nah, jadi untuk ciri khas donat ceper atau donat ala Jeko itu dia tuh tidak gembul, tapi dia lebih ke lebar atau ceper. White ringnya tidak tinggi tapi ada, dia berwhite ring, tapi untuk bentuknya dia tuh tidak gembul ya, tapi lebih ke ceper. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng, bisa kalian lihat hasilnya cantik banget dan bentuknya sangat mirip dengan donat Jeko. Dan untuk teksturnya tentu saja ini tuh sama-sama empuk ya, empuk banget. Selanjutnya ini akan aku diamkan hingga dingin sebelum ditopping. Nah, untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan coklat kompon yang sudah aku lelehkan dengan sedikit minyak goreng. Minyak gorengnya cukup sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti dia tuh tidak mau ngeset. Nah, jadi fungsi minyak goreng di sini itu hanya untuk pengencer saja. Nah, ini untuk donat yang aku celupkan ke dalam coklat batang ini kondisinya udah dingin ya, jadi tidak boleh dalam kondisi hangat apalagi panas karena nanti coklat batangnya itu tidak mau menempel. Selanjutnya ini akan aku tiriskan di atas cooling rack. Lalu ini akan aku masukkan ke dalam kulkas supaya coklat batangnya lebih cepat ngeset. Dan ini untuk sisa donatnya akan aku topping dengan gula halus. Nah, ini dia donat ala Jeko untuk varian donat ala Kak Pingkan Mambonya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat yang super empuk dan juga lembut. Untuk tampilannya juga sangat menarik, jadi cocok banget untuk dijual di outlet donat. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, tapi kalau kalian mau bikin adonan 1 kilo untuk semua bahannya bisa dikalikan 4.
3 gram ragi, 1 gram bread improver. Nah, untuk donat yang dijual disarankan menggunakan bread improver supaya empuknya tahan lebih lama. 15 gram susu bubuk, 35 gram gula pasir. Langsung aja akan aku aduk bahan keringnya hingga tercampur rata supaya raginya enggak kontak langsung dengan margarin dan garam. Lalu aku tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam, 1 butir telur utuh, dan 90-100 ml air es. Langsung aja akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 3 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit diuleni, ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2 dan lanjut diuleni hingga adonannya benar-benar kalis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, ini adonannya udah benar-benar kalis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Langsung aja akan aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis atau window pane seperti ini, nah berarti adonannya udah kalis, udah bagus ya. Lalu aku pindahkan adonannya ke alas kerja untuk ditimbang dan dibagi-bagi. Nah, karena ini adonannya agak lengket dan juga lembek, jadi tanganku aku baluri dulu dengan minyak sayur, lalu aku padatkan adonan supaya adonannya nggak keburu mengembang ketika ditimbang dan dibagi-bagi. Langsung aja akan aku timbang adonan dengan berat standar donat reguler, yaitu 35-40 gram, tapi kali ini aku pakainya 35 gram aja ya. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Lanjut adonannya akan aku rounding atau bulatkan dengan cara ditarik-tarik ke belakang seperti ini, dan jangan lupa bawahnya dicubit-cubit dulu atau dikunci rapat supaya nanti ketika digoreng donatnya nggak bocor. Lalu aku rounding hingga bentuknya bulat dan juga mulus. Nah, kurang lebih seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Lanjut akan aku resting kurang lebih selama 20-25 menit. Dan setelah kurang lebih 25 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang. Langsung aja akan aku pipihkan, dan jangan lupa tangan dibaluri dulu dengan terigu supaya enggak lengket. Nah, ini adonannya juga sama, harus dibaluri dulu dengan terigu. Lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku rounding atau bulatkan. Lalu aku pipihkan menggunakan scraper seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan. Langsung aja ini akan aku resting kembali selama 10 menit. Dan setelah 10 menit di resting, lanjut ini akan aku pipihkan kembali untuk yang kedua kalinya supaya nanti ketika dicetak adonannya enggak mengkerut.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan untuk yang kedua kalinya. Langsung aja akan aku cetak, dan untuk cetakannya di sini aku pakai dua macam, yaitu cetakan yang bolong dan yang enggak bolong. Nah, ini aslinya tuh cetakannya ada lubangnya seperti ini, tapi udah aku copot supaya nanti hasil donatnya enggak bolong. Nah, ini aku ambil adonan pertama, yang pertama aku tadi pipihkan. Langsung aja ini akan aku cetak, aku alasi pakai scraper, lalu aku tepuk-tepuk atau ratakan atasnya sebelum dicetak. Dan setelah permukaan adonannya rata, langsung aja aku simpan cetakannya di atas adonan. Lalu aku tekan dengan sangat kencang sampai pinggirannya terputus. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu aku simpan di alas donat dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Langsung aja ini akan aku proofing kurang lebih selama 45 menit sampai 1 jam. Dan setelah kurang lebih 1 jam di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah siap goreng. Cirinya apabila adonannya diangkat seperti ini. Nah, diangkat seperti ini, dia tuh ringan banget ya. Dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini, adonannya kembali ke bentuk semula secara perlahan. Berarti adonannya udah siap untuk digoreng. Di sini sudah aku panaskan minyak, langsung aja goreng donatnya. Dan untuk teknik penggorengan donat jangan dibolak-balik, jadi cukup sekali balikan aja supaya nanti hasil donatnya enggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisinya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donatnya hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau udah mateng, langsung aja akan aku angkat dan tiriskan. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng dan juga udah dingin. Langsung aja ini akan aku topping, dan untuk topnya di sini ada glaze avocado, glaze strawberry, glaze susu, dan glaze dark choco. Nah, ini langsung aja donatnya akan aku topping hingga selesai.
Nah ini dia donatnya udah jadi. Donat ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen jualan donat atau buka outlet donat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.